Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi kita semuanya hingga akhir zaman kelak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan keislaman, keimanan dan ketakwaan pada diri kita semuanya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tercatat sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga akhir hayat kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, khusus hari ini saya tidak akan melanjutkan dulu tafsir Sofatut Tafasir. Akan tetapi hari ini Ustaz ingin mengingatkan kepada kita semuanya, mumpung masih di pesantren, maka sangat baik jika pola yang kita telah tetapkan di pesantren itu dilakukan. Pola interaksi dengan Al-Quran di pesantren Mimbar Hufaz ini kan ada 9, ya betul nggak? 9 itu apa saja? Yang pertama tashihun niyah, terus memperbaiki niat. Hal ini sangat penting karena ketika niat kita benar, maka itu akan berkorelasi dengan semangat. Niat kita karena Allah, bukan karena ustaz, bukan karena orang tua, bukan karena guru, bukan karena siapa-siapa, tapi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadikan diri kita terus bersemangat berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua apa? Tahsinul qiraah, perbaiki bacaan. Ya, hal ini sangat penting karena Al-Quran itu kitab yang harus dibaca. Quran disebut Quran karena dia dibaca. Maka selesaikan bacaan Qurannya agar menjadi bacaan Quran yang benar dan baik. Ya, hak dan mustahaknya itu kita tunaikan. Makharijul huruf, sifatul huruf, dan hukum-hukum tajwidnya kita paham betul. Ya, ini sangat penting karena ketika baca Al-Quran benar, diri kita akan nyaman. Orang yang mendengarkannya pun akan nyaman. Disitulah Al-Quran berfungsi sebagai obat ketika didengarkan. Ya,
Nah, Ustaz tambahkan khusus dalam masalah membaca, jangan lupa juga menulis, ya. Agar apa? Agar motorik halus kalian terlatih. Jangan sampai hafal Quran, bacaan Qurannya bagus, tapi nulis Qurannya acak adul. Ya, oleh karena itu jangan bosan nulis Quran. Ya, dan ini juga sebenarnya bisa dilakukan bukan oleh antum saja sebagai santri, oleh ustaz juga, oleh siapapun. Ya. Kemudian setelah itu yang ketiga apa? Tarjamah. Menerjemah Al-Quran itu beda dengan menerjemah bahasa Arab biasa. Kalau bahasa Arab biasa itu hanya kaitannya dengan kosakata, tapi menerjemah Al-Quran bukan hanya dengan kosakata, tapi menumbuhkan kesan dan menangkap pesan, sehingga apa yang kita baca di dalam Al-Quran kita mengerti, ya, apa sebenarnya pesan yang hendak disampaikan oleh kata ini, oleh ayat ini, oleh surat ini. Proses menerjemahnya itu kan kita buka kamus, berlatih ini, berlatih itu, ya kan? Ini wazan apa ini? Ya, ini sulasi atau rubai. Itu kan kita lelah tuh. Tapi lelahnya kita berinteraksi dengan Al-Quran justru akan memberikan kesan yang sangat mendalam. Dari kesan yang sangat mendalam itulah semoga Allah hantarkan kita menemukan pesan-pesan penting yang hendak disampaikan oleh Allah melalui huruf tersebut, melalui kata tersebut, melalui ayat tersebut. Di situ kita sudah mulai masuk dunia pemahaman. Karena kalau kita tidak bisa menerjemah, kita hanya akan membaca Al-Quran kosong, kita nggak ngerti, sehingga kita tidak bisa menikmati. Ya, oleh karena itu jangan lupa terus berlatih untuk menerjemah Al-Quran. Setelah itu apa? Tilawah wa tadabbur. Ya, ini menerjemah, tilawah dan tadabbur itu menjadi satu paket. Ya, dalam prakteknya menjadi satu paket. Tilawah itu membaca dengan makna, tadabbur itu kita mencari pesan apa yang ada. Ini maksudnya apa sih? Ada hikmah apa yang terkandung dalam ayat ini? Apa korelasinya ayat ini dengan kehidupan kita? Apa korelasinya ayat ini dengan social science? Apa korelasinya ayat ini dengan natural science? Apa korelasinya ayat ini dengan politik, dengan sosial, dengan ekonomi, dengan ini dan itu segala macam. Disinilah mulai pengembaraan pemahaman kita dengan Al-Quran itu. Ya, sehingga Al-Quran yang kita baca betul-betul kita pahami dan kita bisa ambil dia menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Oh, ini maksudnya. Nah, itu tuh sudah menunjukkan tadabbur kita mulai nyambung. Kenapa? Karena kita sudah sampai pada tingkat iya. Nah, itu tuh tadabburnya sudah mulai nyambung. Kalau itu sudah berlaku dilakukan, ya, maka naik lagi ke tahap selanjutnya. Apa itu? Tahfiz. Baru menghafal. Kalau kita biasanya dibalik, tahfiz dulu. Padahal yang harus kita lakukan bukan tahfiz dulu, tapi pemahamannya dulu. Sehingga ketika menghafal itu bacaannya sudah enak, ya, tarjamah ayatnya sudah tahu,
kemudian makna-makna pesan-pesan yang ada di balik ayat tersebut kita sudah paham. Jadi ketika kita menghafal itu nikmat, ya. Nah, Ustaz sangat menekankan ini dalam membaca dan dalam menghafal sangat baik jika antum setorkan, ya. Menyodorkan hafalan Al-Quran, menyetorkan bacaan Al-Quran itu sangat penting. Antum nanti bisa membedakan bacaan-bacaan Al-Quran yang disetorkan kepada guru, dibaca di depan guru, dan hafalan-hafalan Quran yang dibaca di depan guru, yang disetorkan di hadapan guru, dengan bacaan Al-Quran dan hafalan Al-Quran yang tidak disetorkan akan beda kualitasnya. Apa perbedaannya? Pada kekuatannya, ya. Maka berbahagialah antum yang sering setoran bacaan, berbahagialah antum yang sering menyetorkan hafalan Al-Quran antum, dan merugilah antum yang sangat jarang menyetorkan bacaan dan hafalan. Kenapa? Karena bacaan dan hafalannya tidak bisa divalidasi, tidak bisa diverifikasi. Jadi antum yang tidak pernah munaqasyah itu jangan merasa bahagia, tapi justru antum yang tidak pernah munaqasyah itu rugi serugi-ruginya santri. Kenapa? Ada ustadz yang siap mendengarkan bacaan dan hafalan antum, tapi antum tidak maksimalkan. Karena di luar sana antum belum tentu mendapatkan ustadz yang siap mendengarkan bacaan dan hafalan antum. Paham ini? Terutama kelas 9 dan kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus, ya. Kelas 11, kelas 12 bacaannya masih belepotan, nerjemah nggak bisa, nulis kayak rumput kekeringan di musim panas, ya, hafalannya belepotan. Nanti keluar pesantren rugi dia. Kenapa? Karena dia membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Ya, maka pesan Ustaz, mumpung antum masih ada di pesantren, maksimalkan betul. Ya. Kemudian baca tafsir, selanjutnya baca tafsir. Hari ini tafsir sudah sangat banyak. Di perpustakaan banyak tafsir, ya. Tinggal sejauh mana antum membaca tafsir. Minimal tafsir Sofatul Tafasir antum baca, ya. Jadi sebelum mujalasah dengan ustaz, baca aja dulu. Bahkan kalaupun tidak mujalasah dengan ustaz, hatamin aja, baca tafsir Sofatul Tafasirnya sesuai dengan hafalan antum, ya. Ustaz kok tafsirnya Sofatul Tafasir tidak milih Jalalain. Kalau tafsir Jalalain itu tafsir mufradat, ya, tafsir mufradat, tafsir kata-kata, kata dengan kata. Ustaz, kenapa tafsirnya tidak Ibnu Katsir? Tafsir Imam Ibnu Katsir banyak riwayat, ya. Ustaz pilihkan tafsir Sofatul Tafasir karena satu tafsir sudah mencakup berbagai macam tafsir, baik tafsir riwayat ataupun tafsir bidirayah, tafsir bil ma'thur atau tafsir bil ma'qul, tafsir zaman dulu sampai tafsir kontemporer. Itu ciri khas tafsir Sofatul Tafasir. Ada santri kelas 12 yang sedang menulis tentang apa tuh, kemudian landasannya tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Bagus, silakan, ya. Tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Al-Imam Muhammad Tahir Ibn Ashur, ya, Muhammad Tahir Ibn Ashur. Ini tafsir yang sangat bagus, ya. Silakan baca tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Furqan,
Ya kalau di Indonesia ya tafsir An-Nur, Hasbi As-Siddiqi dan tafsir-tafsir yang lain silakan baca. Semakin antum banyak membaca tafsir, maka wawasan antum terhadap ayat-ayat Al-Quran akan semakin luas, dan ini yang kita harapkan. Jadi daripada antum baca bacaan yang gak jelas ya, lebih baik antum fokuskan baca tafsir. Kenapa? Memahami ayat-ayat Al-Quran itu akan memberikan pencerahan yang sangat luar biasa ya. Dan ini juga belum tentu antum bisa melakukannya di luar pesantren. Maka mumpung masih di pesantren, maksimalkan ya, maksimalkan belajar tafsir. Terus yang setelah itu apa? Keberapa sekarang berarti? Keenam ya? Keenam atau ketujuh? Mazhab ikhwan keenam, mazhab akhwat ketujuh. Coba kita hitung tadi apa? Tasihun niyah, tahsinul qiraah, kemudian apa? Tarjamah, terus tilawah, tadabbur, terus tahfiz, terus tafsir. Berarti sekarang ketujuh. Apa itu? Tatbiq. Tatbiq itu melaksanakan ya, melaksanakan apa yang kita pahami dari Al-Quran dan Sunnah. Untuk apa kita hanya mengumpulkan pengetahuan tapi amalnya tidak sesuai dengan apa yang kita tahu? Kabur maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Kabur maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Maka dari sini pasti sudah berbeda amal SMA dengan amal SMP. Kalau SMP masih urang-urangan wajar, SMP masih malas-malasan wajar, tapi kalau sudah SMA sudah harus lebih serius. Harus lebih serius belajar, harus lebih serius. Apa unggulan amal yang akan kalian pegang betul? Karena SMA itu masa-masa di mana antum mematangkan jati diri antum. Kalau SMA belum ketemu jati dirinya, wah repot nanti repot. Keluar SMA celengan-celingung, mau ngapain setelah SMA? Bingung nanti. Kenapa? Karena di SMA-nya belum ada amalan-amalan yang antum pegang. Ya, belum ada mimpi yang antum ingin wujudkan, belum ada kebiasaan-kebiasaan baik yang antum terus kokohkan. Antum belum punya habit yang sifatnya atomik, ya, kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus antum lakukan untuk merealisasikan mimpi-mimpi besar antum. Ya, tidak ada sesuatu yang besar tanpa yang kecil. Gunung menjulang tinggi itu merupakan tumpukan-tumpukan butir-butir pasir. Tidak ada kesuksesan yang ujung-ujung antum dapatkan. Maka syaratnya adalah tatbiq. Lakukan. Ya. Setelah itu apa? Yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Apa yang ke-8? Apa? Tabligh itu apa? Ajarkan. Ya, ajarkan. Ngajar TPA, ngajar adik-adik kelasnya, ya, ngajar yang lain. Karena ngajar adalah cara belajar paling efektif. Ya, ngajar itu cara belajar paling efektif. Dan ngajar anak TPA tuh kayak Zaki, Hanan itu bagus tuh. Ya, teman-teman yang ditugaskan keluar ke masjid-masjid apa? Nurul Islam, Darul Iman, terus apa lagi? Asmaul Husna, apa? Al-Maul Husna. Orang lain mau Asmaul Husna, ini Al-Maul Husna.
Ya, walaupun mungkin ketika kalian dakwah tabligh, ya, karena ada yang diusir kan, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, terus aja diusir gara-gara ngajarin Quran. Kenapa diusir? Ustaz tempatnya merasa tersaingi sama santri. Lagi mana? Ya, doakan Ustaz seperti itu, mudah-mudahan akalnya terbuka, ya, wawasannya terbuka. Biasanya bukan karena perbedaan pendapat, konflik yang terjadi di masyarakat itu, tapi karena perbedaan pendapatan. Ya. Yang terakhir, apa yang terakhir? Tauris. Tauris itu apa? Mewariskan. Ustaz melakukan ini semuanya dalam rangka tauris, agar apa yang Allah anugerahkan kepada Ustaz, Ustaz wariskan kepada keluarga Ustaz, anak-anak Ustaz. Ustaz wariskan kepada antum, anak-anak Ustaz secara ideologis. Saya wariskan kepada kampung ini, saya wariskan kepada lingkungan ini. Silakan, ya. Sehingga Islam ini terus berlanjut dari generasi ke generasi. Kalau Islam ini padam, yang rugi adalah manusia sendiri, ya, yang rugi adalah kita sendiri. Maka oleh karena itu Ustaz tidak akan pernah bosan mengingatkan betapa pentingnya kita memahami Al-Quran, karena Al-Quran sebagai pegangan kehidupan. Kemarin ada alumni, ya, yang pamit ke Ustaz karena mau berangkat ke Jepang, tanggal 3 besok berangkatnya. Ustaz sampaikan ke dia, bismillah, antum berangkat ke Jepang, tapi luruskan niat antum dari sekarang. Kalau antum ke Jepang hanya mencari duit, rugi. Kenapa Ustaz rugi? Orang Jepang hanya nyari duitnya di Indonesia, betul nggak? Tuh Honda, tuh Yamaha, tuh Isuzu, itu kan Jepang semua, betul nggak? Yamaha, ya Honda, ya apa lagi? Ya, itu kan orang Jepang semua. Mereka nyari duitnya ke Indonesia, masa Indonesia nyari duitnya ke Jepang? Kalau hanya urusan duit di Indonesia juga banyak. Tapi niatkanlah berangkat ke Jepang itu bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk berdakwah. Ya, sehingga orang-orang Jepang yang tidak kenal Islam, mereka menjadi kenal Islam. Dari mana mulainya? Dari akhlak, dari tingkah laku kita. Ya, orang Islam itu ternyata begini tingkah lakunya, ya. Sehingga mereka tertarik dengan Islam bukan karena ucapan, tapi karena perbuatan kita. Ya, Ustaz sampaikan ke alumni, antum harus punya target 10 tahun ke depan, nanti ada pesantren Mimbar Hufaz cabang Jepang. Antum jadi model amnya, ya, antum jadi pimpinannya. Boleh nggak kayak begitu? Di kampung-kampung di Jepang itu sudah banyak ditinggalkan, kosong, ya, karena mayoritas orang Jepang hari ini tidak punya anak, bahkan tidak mau punya anak. Anak-anak muda di Jepangnya, ya, nyimeng, ngegele, begitu doang, pada tumpang-tumpang di jalan, nggak karu-karuan hidupnya, kosong jiwanya, otaknya penuh dengan ilmu, tapi jiwanya kosong dengan iman. Maka kita orang-orang yang beriman, Allah kasih ilmu, gunakan ini semuanya untuk menempatkan manfaat bagi banyak orang. Ya, Hanan kayaknya mau ke Jepang lagi ngikutin bapaknya, berangkat, nggak apa-apa, so. Tapi 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, Hanan sudah punya pondok pesantren di Jepang. Gimana? Siap, Nan? Enggak mau, katanya, kalau nggak sama mama. Bismillah, dimanapun bumi Allah dipijak, disitulah perjuangan Quran kalian tegakkan. Ya, nah, mumpung masih ada kesempatan. Ini baru siklus pertama, ya.
Sebentar lagi kita masuk siklus kedua di semester ini. Bagi teman-teman yang belum munaqasyah, ya, sampaikan ke muhafiznya masing-masing kesiapan munaqasyah. Ustaz alhamdulillah sekarang sudah lebih longgar dan sudah menyiapkan diri Ustaz untuk menerima munaqasyah lagi. Ya, Ustaz bahagia dengar Siti mau munaqasyah putaran 6. Gimana Siti, udah siap putaran 6? Alhamdulillah ya. Teman-teman yang belum pernah munaqasyah sama sekali ke Ustaz Hasan, belum pernah munaqasyah sama sekali ke Abi tunggu munaqasyah putaran berapa. Syekh Rifat ya, Syahinan, saya tunggu antum munaqasyah putaran berapa. Walaupun nggak munaqasyah ya muter-muter aja lah ya. Dan mudah-mudahan ini semua proses ini menjadi proses yang indah, menjadi kenangan-kenangan indah bersama Al-Quran, sehingga Allah memberikan rahmatnya kepada kita menjadi ahlul Quran. Walaupun kita tidak mungkin 30 juz ya nggak apa-apa, mungkin juz 30 itu, mungkin juz 29, mungkin surat-surat pilihan ya. Kenapa? Karena tidak ada kerugian sedikit pun jika kita bersama Al-Quran, walaupun itu satu ayat, bahkan walaupun itu satu huruf, satu kata, kita faham betul dengan huruf, dengan kata tersebut, maka itu akan menjadi asbab kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Demikian sebagai ulasan dari Ustaz tentang kaifa nata'amal ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 9 hal yang harus kita ingat dan kita lakukan bersama-sama. Semoga ini menjadikan kita semuanya sebagai ahlul Quran yang akan dimuliakan oleh Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran wa la taj'alna min ahli tughyan. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wa at-tawhid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman terakhir, hari Sabtu besok Ustaz mau sedekah 2 kambing. 1 kambing buat ikhwan, 1 kambing buat akhwat. Mau diterima tidak? Kita nyantai malam Ahad besok. Mau? Nanti kambingnya hari Sabtu datang ke sini. Kambing yang ikhwan, silakan siapa yang mau nyembelih. Ya. Kambing yang akhwat siapa yang mau nyembelih? Ya, Ustaz amanahkan kambing ini ke Osama. Ya, yang ikhwan Ustaz amanahkan ke Noval, yang akhwat Ustaz amanahkan ke Siti. Silakan bikin panitia dan malam Ahad besok kita nyantai bareng-bareng. Ya. Nyembelihnya kapan terserah Ketua Osama. Ya. Terserah. Pokoknya Ustaz mau sedekah 2 kambing sebagai tasyakuran Ustaz dan tasyakuran Umi. Ya, tasyakuran Ustaz, tasyakuran Umi, tasyakuran Ustaz Amar. Allah telah berikan kemudahan dalam segala hal, dan mudah-mudahan dengan tasyakur ini Allah juga memberikan rizki yang barokah kepada kita semua. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.